Ambil orang gitu ya. Udah Pak, udah dibayar, udah dipanjar gitu. Iya, iya. Sampai yang masih kecil itu untuk tahun depan udah mau dipanjar Pak. Kalau jenis-jenisnya ini jenis apa aja nih yang di sini, Pak? Spring dan temba aja sih Pak yang ada di Spring sini. ya. Spring dan temba ini yang temba, yang di sebelah itu Cloud Spring sama Ya. kayak di sana tadi. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kelapa sawit seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini kita mencari informasi, belajar bagaimana konsep penyemaian, dan alhamdulillah kita didampingi oleh Bapak Budi dari ASD Bagri. Pada saat ini kita melihat langsung daripada bagaimana tata cara pembibitan yang terstandar agar benih yang ditanam, pemilihan daripada benih jantan dan betina, termasuk pembibitan dan pembibitan yang akhir itu dipilih, diteliti dengan sangat ketat sekali. Jadi mohon saran bagaimana sebaiknya kalau kita mau membibitkan daripada sawit, Pak, utamanya daripada jenis timba ataupun jenis spring yang asal muasal dari imigran Costa Rica. Siap ya Pak. Nah, jadi untuk yang kita pakai di sini Pak, ada yang kita pakai double stage Pak, ataupun 2 tahap. Untuk yang tahap awal 3 bulan pertama itu di pre-nursery, dan kemudian pembesaran selanjutnya mulai dari 3 bulan sampai siap salur. Mulai dari 10 sampai usia 24 bulan itu siap salur Pak, itu dilakukan di main nursery. Jadi tahap awal yang pertama tentu langkah yang kita paling penting dilakukan itu seleksi Pak. Mulai dari kecambah, bibit sampai bibit siap salur. Untuk kita lakukan sendiri di sini itu ada beberapa kali tahapan seleksi Pak. Yang pertama mulai dari kecambah Pak pada saat penanaman. Kemudian usia 1 bulan untuk tahap awal yang gagal tumbuh. Lalu usia 3 bulan seleksi sebelum transplanting ke main nursery. Dilanjutkan 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan Pak. Jadi diharapkan dengan seleksi yang bertahap bisa mengefektifkan penggunaan biaya. Yang pertama, yang kedua juga benar-benar karakter bibit yang terpilih itu benar-benar yang terseleksi, yang sehat dan normal sehingga bisa langsung ditransplanting ke lahan masyarakat begitu. Sahabat, ini sekilas daripada konsep pembibitan yang terstruktur dengan sangat bagus sekali. Nanti bisa kita lihat langsung kayak apa konsep pembibitan melalui daripada video-video yang kita sampaikan. Kalau standar misalnya kita pakai 15%, cuman ya kalau kita bisa lebih ketat lagi di angka 25% juga bisa lebih baik juga sih Pak. Benar-benar yang ditransplanting, karena kalau sudah dekat kita di nursery Pak, insya Allah kali di main nursery atau seleksi itu jauh lebih sedikit. Langsung Pak ya. Ya, karena memang tingkat kerepotannya kan tinggi. Iya, karena Kalau untuk yang khusus untuk yang seperti ini, iya. pelayanan masyarakat penting sekali seperti ini. Karena kalau di sini kita masih bisa penggunaan tenaga kerja yang optimal Pak. Karena kalau di masyarakat mungkin lebih susah untuk pelaksanaan pekerjaannya kalau 2 tahap. Penanan kalau mikir berat wae nih. Oh, iya ta, Bu. Buyan, Bu, buyan. Sahabat petani kelapa sawit Indonesia, melalui daripada kajian belajar dengan tim ASD Bagri, utamanya kepada Bapak Budi Nasution yang banyak mengajarkan kepada kami bagaimana konsep pembibitan yang ada di perusahaan ASD Bagri. Tentunya dengan varietas unggulan dari ASD Bagri, yaitu jenis spring maupun jenis temba, yang sudah terbukti sangat luar biasa sekali menghasilkan daripada tandan buah segar yang sangat maksimal. Proses daripada pembibitan yang dilakukan di ASD Bagri ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah nursery dari 1 bulan sampai 3 bulan. Selebihnya adalah tahapan main nursery
antara 3 bulan, 10 bulan sampai 24 bulan hingga bibit siap dipindahkan ke lahan. Sahabat, yang perlu kita kaji yang utama adalah media tanam yang kita masukkan ke dalam polybag. Metan atau media tanam ini kita harus memilih tanah humus, tentunya dicampur dengan pupuk sir untuk menciptakan benih yang bagus, yang subur, yang tentunya menjadi daya tarik bagi sahabat yang membenihkan secara pribadi maupun secara komersil. Dengan menggunakan media tanam humus dicampur dengan pupuk sir, maka sudah sangat jelas sekali terstandar zat asamnya, kesuburannya ini sangat bagus sekali. Selain daripada menggunakan media tanam yang bagus, tentunya memonitor daripada proses dari mulai pengecambahan, dari mulai nursery, ini tentu ada pemilihan daripada benih yang sekiranya perlu diafkir ataupun bibit-bibit yang kurang normal. Dengan pemilihan yang bagus pada masa nursery ini, tentunya pada saat pemindahan kepada tahapan berikutnya di tahapan main nursery akan jauh lebih mudah dan jauh lebih terseleksi dengan bagus. Sahabat petani kelapa sawit Indonesia, salah satu varietas unggul dari ASD Bagri adalah jenis Progenis Temba dan Progenis Spring, atau varietas Temba ataupun varietas Spring. Saya menyaksikan langsung bagaimana kondisi varietas jenis Temba di umur 25 bulan maupun varietas Spring yang langsung diantar oleh Bapak Budi Nasution ke kebun uji. Saya menyaksikan bahwasanya varietas yang diciptakan oleh perusahaan ASD Bagri ini sangat luar biasa sekali, sangat layak sekali menjadi pilihan petani kelapa sawit di Indonesia. Sahabat kelapa sawit Indonesia, melalui bincang-bincang kita dengan Bapak Budi Nasution dan tim ASD Bagri, banyak sekali kita petik pelajaran yang berharga, bernilai, dan saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada Bapak Budi Nasution dan Ibu Erwina Nasution beserta tim dari perusahaan ASD Bagri yang telah menyambut kedatangan kami dan melayani kami dengan baik. Semoga dengan terciptanya benih unggul dari ASD Bagri, petani kelapa sawit di Indonesia bisa semakin maju dan semakin sukses. Salam buat petani kelapa sawit Indonesia dari petani kecil Bengkulu. Ya, dan karena pupuknya ini juga dia bertahap. Maksudnya usia Saya kemarin datakan bibit itu dari Thailand, saya datakan bibit. Sebetulnya kita kan penggiat kurma, penggiat kurma di Indonesia. Kita datakan bibit dari Thailand. Satu bibitnya itu 45, satu bijinya 45.000. katakan hampir. Warna apa itu Pak? Varietas apa? Varietas jenis H1. Semoga informasi daripada silaturahmi kita ke perusahaan daripada ASD Bagri ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Jaga terus investasi kita agar investasi yang kita salurkan melalui daripada tanaman kelapa sawit itu benar-benar berhasil dengan maksimal, karena investasi
tanpa kajian yang jelas maka investasi itu cenderung akan gagal. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.